Duel carok yang berujung kematian menggegerkan warga Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden berdarah itu, 2 orang tewas karena mengalami luka bacok pada bagian kepala dan sekujur tubuh mereka. Sebuah insiden berdarah yang dikenal dengan istilah carok terjadi di Dusun Kerajaan Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari video yang viral di media sosial, seorang warga ditemukan dalam posisi terkapar, bersimbah darah. Duel maut ini melibatkan seorang warga bernama Mari, yang usianya sudah 50 tahun, warga desa Meragan, Kecamatan Padang, dengan warga bernama Nito Markum, usia 62 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Keduanya kini dinyatakan tewas atas tragedi yang terjadi. Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar menemukan motif utama keduanya karena cekcok di atas kendaraan bermotor. Untuk motif, dari 5 saksi yang sudah kami ambil keterangan dan menyatakan belum begitu jelas, namun ada kejadian masa lalu yang mungkin belum tentu menjadi motif untuk saat ini. Tapi motif utamanya adalah cekcok dari titik awal mereka berjalan bersama beriringan menggunakan sepeda motor dan berjalan juga beriringan. Cekcok terjadi di atas kendaraan motor di jalan raya sehingga mereka saling menabrakkan kendaraan satu dengan yang lain, Pak Mari dan Pak Mahfum Metuman. Demikian, Pak. Carok makan korban jiwa bukan hal baru terjadi. Pemicu carok bisa berupa perebutan kedudukan, perselingkuhan, rebutan tanah, bahkan hal sepele di luar nalar, seperti cekcok di jalan, bisa buat orang naik pitam dan berujung kematian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiharto, TV One, mengabarkan. Insiden berdarah yang lebih dikenal dengan istilah carok kembali terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Tanggung, Lumajang, Jawa Timur. 2 orang yang bertikai berujung kematian dengan sangat tragis. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini budayawan asli Madura, Hidrocin Sabarudin, dan juga Kepala Dusun Temanggung ada Pak Ndik Setiawan. Kita boleh ke Pak Ndik Setiawan terlebih dahulu. Pak Ndik, kami ingin tahu sebenarnya Pak, apakah betul ada cekcok antar kedua korban ini di atas motor atau sebenarnya ada masalah pribadi lainnya Pak? Karena kabarnya saling mengenal satu sama lain. Pak Andi. Ya, alhamdulillah tidak ada. Cuman ada kesalahpahaman aja dalam perjalanan itu sendiri. Selama ini Pak Andi, di lingkungan sosial hubungan keduanya ini seperti apa? Ya, orangnya baik-baik semua. Kesehariannya ya juga biasa. Orang tani, kadang ya nguli. Tidak ada masalah. Betul-betul tidak ada ribut-ribut sebelumnya Pak? Tidak ada. Cuman mungkin ada kesalahpahaman waktu di jalan aja. Jadi timbullah cekcok itu sendiri. Yang diketahui warga. Dan alhamdulillah. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Ya, alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sama-sama berdamai atas kerjasama jajaran semua, dari Bapak Kepala Desa juga dari Kapolsek dan Ramil juga, Pak Camat juga. Alhamdulillah atas kerjasamanya semuanya terkendali, aman, tidak ada masalah. Pak Andi, soal salah paham di atas motor itu sepengetahuan warga apa Pak waktu itu? Kalau memang halnya sepele sebenarnya. Sepengetahuan warga ya cuman tahu-taunya udah saling bacok itu. Soalnya warga kan tidak tahu secara detail. Jadi warga juga mungkin takut karena melihat senjata itu mau melerai, jadi sampai kejadian ada yang luka dan sampai meninggal. Itu pun meninggalnya di rumah sakit. Baik, sampai akhirnya kedua belah pihak keluarga ini bertemu, apa yang mereka utarakan mungkin Bapak?
Ya sebatas cekcoknya itu ya enggak kesemuanya kita mengetahui. Tahu-tahunya udah terjadi cekcok dan terjadi kesalahpahaman itu tadi yang menimbulkan carok itu tadi. Dan sampai ada yang kesemuanya jadi korban. Dan Dari alhamdulillah kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk berdamai. Oke, alasan sampai akhirnya berujung damai ini seperti apa, Pak? Yang Bapak tahu sebagai kepala dusun? Ya alhamdulillah atas dasar kesadaran dari masing-masing keluarga, saudara, juga dari kerjasama kita dari Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Kapolsek, dan juga Koramil, dan akhirnya mau berdamai dengan surat pernyataan yang pernyataannya ini nah ini atas bermaterai semua dan kata-katanya ini ditulis sendiri dari yang bersangkutan dari keluarga. Intinya apa, Pak, dari surat itu? Isinya, Pak? Intinya saya bacakan ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Surat pernyataan perdamaian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Matasan, umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Kali Semut, Dusun Belukubung, RT RW 2005, Kecamatan Padang, Lumajang. Dan disebut pihak kedua, Pak Suryadi, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Merakan, Dusun Darungan, RT 15 RW 2, dan disebut yang pihak kedua. Sehubungan dengan telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudara Mari dan Markum, Neto Markum maksudnya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 9 waktu setempat di Dusun Kerajaan RT 19 RW 07 Desa Tanggung, Kecamatan Kabupaten Lumajang, yang mengakibatkan Mari dan Neto Markum meninggal di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 1. Dalam perkara ini kedua belah pihak tidak membuat laporan polisi dan tidak menuntut sesuai dengan yang berlaku. 2. Bahwa pihak keluarga telah saling menyadari dan saling memaafkan. Baik, Pak Andi. 3. Bahwa kedua pihak ya. Baik, inti poinnya sudah kami dapat, Pak, dari surat tersebut. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin. Kami juga ingin tahu kenapa mereka yang tadinya bertetangga, tidak ada konflik, tapi karena satu masalah ketika mengendarai motor, tiba-tiba sesuai dengan judul kami, murahnya sebuah nyawa gara-gara carok. Nanti ditanggapi Pak Hidrocin, kita harus jeda hanya di Kabar Petang, pemirsa. Pemirsa, saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin, yang disapa Pak Doing. Kami ingin tahu Pak Doing dari kasus di Lumajang terlebih dahulu, Pak. Anda melihat fenomena yang tadinya mereka bertetangga, tidak ada konflik, tiba-tiba cekcok di atas motor, kemudian saling bacok satu sama lain, Pak Doing. Siap. Masya Allah. Itulah sebetulnya yang tidak disandarkan bersama ya. Di situ dia. Jadi pertikaian semacam itu sebetulnya tidak harus terjadi. Tetapi kenapa bisa terjadi? Ya karena karena apa, Bapak? Silakan, Bapak.
Karena kesalah pengertian juga bisa di situ itu. Kesalah pengertian dalam dalam sikap. Yang satu orang kadang-kadang suka menentang. Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita kendaki. Biasanya kalau di situ ada seorang tokoh, apabila terjadi perkelahian atau insiden semacam itu, dia akan tampil dengan sendirinya secara spontan. Itulah yang biasanya terjadi kalau itu di Madura. Di Lumajang adalah daerah tapal batas Madura. Itulah yang kadang-kadang banyak salah pengertian ya kadang-kadang sehingga terjadi insiden semacam itu. Pak Doing, Carok ini tidak pandang usia Pak, karena kedua pelaku ini, kedua korban maksud kami, Ya. yang satu 50 Ya. tahun, yang satunya kemudian 62 tahun. Kenapa mereka gampang sekali Pak naik pitam Pak? Nah, begini, kita bahas istilah carok dulu ya. Carok di Madura atau di tapal batas Madura itu mempunyai sistem sebetulnya. Carok itu tidak terjadi begitu saja. Kalau sampai itu terjadi begitu saja, itu namanya bukan carok. Carok adalah membersihkan harga diri. Arti carok sebenarnya itu kalau dari bahasa Kawi dikuliti atau berkelahi. Di Banda Aceh, carok itu dikenal tetapi istilah perkelahian itu sebetulnya bisa terjadi di mana saja. Sedangkan proses carok itu sendiri mengalami beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kalau misalnya salah satu dari seseorang itu dibuat harga dirinya malu di banyak orang, itu biasanya yang tidak terima. Nah, ketika pelaku yang membuat harga dirinya tercoreng itu belum minta maaf, itu biasanya masih terus berkelanjutan. Saya misalnya dengan Anda mempunyai masalah, di tempat orang banyak, tiba-tiba Anda menampar saya atas hasutan dari orang-orang di sekitar, padahal saya tidak tentu seperti itu. Saya kan punya harga diri. Nah, harga diri saya itu kembali normal. Jadi orang Madura itu dikenal dengan istilah extension pote mata, angok pote tolak. Daripada ya saya malu di banyak orang, lebih baik saya mati berkalang-kalang. Itu istilah di Madura. Nah, tahapan-tahapan itu tidak langsung spontan. Kalau spontan itu bukan carok namanya. Masa-masa abad 16 atau 15 di Madura sendiri itu namanya carok, tampar seseorang one by one. Nah, itu nanti akan saling mengisi kapan akan kita selesaikan masalah harga diri saya ini. Dan tempatnya tidak diketahui banyak orang. Baik Pak Doing. Hanya saya dan ya. Jadi memang secara tertutup tidak diketahui banyak orang. Tapi kejadian di Lumajang ini kita boleh ke Pak Andi Setiawan sebagai Kepala Dusun Darungan. Apakah saat kejadian perkelahian itu terjadi dengan celurit, Pak Andi, tidak ada warga sekitar yang mencoba melerai Bapak? Ya mungkin ada, cuma nggak berani. Tahu-tahu udah terjadi perkelahian itu sendiri. Sebelumnya kalau di wilayah Bapak pernah terjadi carok juga Bapak? Ya. Sebelumnya di wilayah Bapak apakah pernah terjadi hal serupa? Belum, nggak pernah. Ya kemarin itu yang udah tahu-tahu udah terjadi dan masyarakat juga nggak sempat melerai. Tahu-tahu udah selesai, udah ada korban.
baru masyarakat menolong. Baik Pak Andi, kita ke Pak Hidrocin Sabarudin lagi. Pak Hidrocin, kami juga ingin tahu apakah mereka yang sudah melakukan caro ini mereka tidak berpikir jangka panjang Pak, resikonya nyawa orang hilang, kemudian terancam pidana juga, atau mungkin nyawanya ikut melayang Bapak? Nah, ini sesuatu yang memang harus kita sikapi bersama, terutama media-media sosial, termasuk media pemberitaan. Tidaklah setiap kejadian dengan senjata itu dinamakan carok. Carok pada intinya adalah menyelesaikan sebuah sengketa harga diri. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama memahami. Seorang atau beberapa orang tokoh sudah mencoba melerai, tapi dirinya sendiri masih belum bisa menerima atas perzinaan, atas pelecehan harga diri. Ini yang akan menimbulkan carok itu sendiri. Nah, ketika beberapa tokoh bahkan sampai ke alim ulama itu berbuat untuk meredam kegiatan itu tidak bisa, akhirnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Dan itu kan bantuan. Kalau namanya sudah 2 lawan 1 atau 1 lawan 3, itu sudah bukan carok. Itu pengeroyokan. Di Madura, jadi di masa-masa abad 15-16, itu memang 1 lawan 1 dan di tempat yang hanya 2 orang ini yang diketahui. Ketika salah satu yang menyelesaikan pertikaian itu meninggal atau wafat, ini yang megang ini datang membawa celuritnya itu atau senjata tajam yang dipakai itu datang ke rumah yang wafat, ke keluarganya. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan kakak atau adik. Itu sebetulnya perilaku yang yang jantan sebetulnya. 1 lawan 1 tidak keroyokan. Terima kasih banyak budayawan asli Madura, Bapak Hidrocin Sabarudin sudah bergabung bersama kami, dan juga Kepala Dusun Darungan Bapak Endi Setiawan yang sudah menjelaskan mengenai istilah carok, murahnya sebuah nyawa.